Apakah karena memang Resegum KO-nya pasif atau maybe justru malah agresif tapi malah ke counter? Lebih enaknya sih kalau gue bilang gimana caranya lu nge-press si insting, baru habis itu lu makan teman-temannya, karena insting biasanya dikasih solo. Dan kalau kita ngomongin counter, RRQ kadang-kadang bisa nge-counter dengan momen-momen yang terbaik gitu. Jadi momen-momen yang gak terduga bisa jadi counter buat makan sendiri sih. Nah, ini ada statistik dari Watt ya, 65 kill. Tapi lumayan banyak juga sebenarnya 65 ya. As a fighter ya. Banyak mana ya? Banyak uyuh. Oh. Terkejut. Ada helikopter lewat ya. Sorry guys. Nah, ini dia statistik dari Watt ya. 65 kill, 123 assist. Marksman. Assassin marksman. Biasanya nih statistiknya itu banyak yang assassin pick. Ini assassin marksman. But what happened? Apa yang diperbuat oleh Watt sampai dia mendapatkan predikat assassin marksman? Ya mungkin memang dibutuhkan sama tim sih. Ya. Nama tim? Amat dibutuhkan sama tim. Oh, oke. Karena kan NXL kita tahu sebenarnya dia tim yang kuat untuk agresif di early game. Jadi kalau gue dari tadi pick-pickannya juga mid game hero sih, bukan late game heroes. Well, itu NXL. Terbang Pak kertasnya. Iya. Saya mengerti Pak. Oke, kalau misalkan ini ada Billy ya. Billy, dan sekarang ini adalah Tuturu ya. Aduh, ini asisnya juga lumayan ya. Sempat menggunakan Layla ya, marksman assassin, sama halnya dengan Watt. Dan Lailanya 100% win rate. Ya, 100% win rate. Hero tutorial. Hero tutorial 100% win rate. Apa yang ngebikin beda gitu dari statistik yang dimiliki sama Tuturu? Dia bisa 100% win rate Layla. Dia benar-benar bisa menjaga jarak dan menggunakan hero Layla itu dengan tepat dan pas banget. Dimana benar-benar hero ini yang susahnya dari skill escape ya. Dimana benar-benar hanya flicker yang bisa melakukan escape dari skill Layla itu. Makanya dia kalau bermain safe benar-benar gak bakal tersentuh. Dan juga yang lebih baik, RRQ itu benar-benar melakukan support dan backup yang baik banget kepada Tuturu. Dan itulah sebabnya kalau Tuturu pakai Layla benar-benar di backup banget. Di backup. Yang paling penting adalah Tuturu ada backup dan Tuturu free farm. Iya. Ya benar. Playmaker. Bukan. Finisher. Dia intinya dari RRQ. Solo mid. One man squad. One man army. One man army ya, one man army. Itu the best juga buat Tuturu. Tapi anyway kalau kita ngomongin tim NSL juga yang bakal berhadapan dengan superstar ya kan. Oh. Gak sekalian di Cipika-Cipiki mungkin sekalian biar agak romantis gitu. Masalah ya? Iya nggak bisa sama aja. Mungkin bisa dibikin sama panitia ya kan. Halo teman-teman yang ada di Mall Taman Anggrek lo, mana suaranya? Oh, udah mau big match lo. Iya ya kan? Big match. Dari kemarin teriak-teriak, dari tadi teriak-teriak RRQ Wong. Ini ada. Iya, ini pas mau tanding baru mereka ada suaranya ya. Anyway, kita bakal balik ke NXL untuk LG mungkin. Gue lebih fokus ke LG. LG kemarin sempat bermain dengan bagus ya kan, bermain dengan melawan Bigetron gitu. So ada nggak sih mungkin ada momen untuk LG sendiri saat harusnya melawan Resegum ini kan dia harus lebih agresif kan? Dia harus one step ahead kan? Dia harus lebih pinter lagi dari RRQ. Positioningnya sih harus lebih dimatengin lagi, karena lo tau Lemon dan juga Marsha sangat pintar banget bersembunyi di bush. Harus lebih melihat map lagi sih. Dan ini dia ada most kill ya, G 108. Dan yang kedua adalah Aura ya, kill hanya berbeda 4 gitu. Dan Elite Eight juga menyusul ya. Orang-orang kejam ya, killnya banyak semua. G juga bisa dibilang kayak dia bener-bener fokus ke kill gitu. Seperti kayak kill Pak, kecil. predator ya. Mukil. Maunya nge-kill terus ya. Mukil. Iya, muka kill. Tapi dengan kill yang begitu banyak, otomatis dia bisa dibilang kayak entah itu marksman, entah itu assassin, Mage biasanya. Dia lebih ke mage. lebih ke Mage. assassin mage, Yes. atau mage doang. Biasanya yang banyak killnya itu antara mage sama assassin. Dia kadang suka kalau dapat Lancelot dia suka pick, kadang dia kebanyakan Kagura sih. Kalau MM itu Kebanyakan ngegendong ngasih burst damage tapi belum tuh finishingnya dia. Oh, finishnya dia tetap.
So, kita bakal ngomongin Lemon nanti ya. Kagura hari ini sempat di pick beberapa kali. Apakah Lemon bakal mendapatkan chance? Yang enggak lah pak. Hah? Ya, enggak lama Virus bercanda ya. Raiden. Jangan lah ya. Iya. Kan upper bracket pak. Apa apa? Oh, Terlalu mau, beresiko pak. mau lu upper bracket atau lower bracket di sini yang penting pride-nya pak. Oh, pride-nya. Pride-nya. Berarti jangan berarti. Jangan. Jangan ada Kagura di antara Jangan, kita. jangan ada Kagura di antara kita. Tapi bisa jadi ada Zas di antara kita. Oh, serem. Gak mau saya. Zas cowok kan? Alien pak. Ada alien di antara Ada kita. alien. Oh, emang Zas di storytellingnya dia alien. Oh, dia alien. Oh. Jadi tanpa ya. Oke. Oke, ngomong-ngomong, nah ini ada tim NSL lagi persiapan ini ya. Kalau dari segi persiapan seperti ini, NSL mau melawan damage dealer mungkin karena Tuturu pasti bakal dimanjakan. Tuturu pasti punya damage yang besar. Berarti si NSL hanya butuh tank yang cukup kuat. Tank yang cukup kuat. Gimana Sal? Gua masih NSL pernah menahan imbang RRQ dengan skor 1-1 di reguler. Nah, di waktu itu dia di mana NXL bisa nahan imbang RRQ karena dia pick 2 tank, 2 tank tuh. yaitu satu 2 tank. Hylos dan 2-nya Akai. Dan benar-benar Hylos dan Akai. Akainya itu benar-benar mengganggu dan Hylosnya benar-benar menjagain assassin, marksman dan Ya. magenya benar-benar biar nggak disentuh sama Tapi tim gimana RRQ. ceritanya Hylos sama Akai bisa dalam satu, amin kombonya bisa dilihat dari mana gitu? DPS Hylos, sementara Akai sebenarnya tukang rusuh. yang penting ngegangguin burst damage-nya sih. Yang penting gangguin burst damage-nya. Yes, kita udah bahas itu. NXL pernah menahan imbang RRQ dengan skor 1-1 di regular season. Hampir tiap hari kita cerita itu ya. Iya. Pak Tole emang gitu deh. Tapi mungkin nanti regular season kedua siapa tahu. Iya, siapa tahu ya kan. Season 2. Iya. Iya ketemu lagi pasti ya kan. Pasti. Siapa tahu ya kan. Siapa tahu. Berarti kalau MPL Abed udah umur 18 ya. Iya. Kemungkinan dia yang masuk MPL berikutnya. Oh iya, bisa jadi. Tapi gimana Bet? Lu kan pernah nih ikut MPL ya kan di kualifikasi. Tapi perasaan lu gimana sih dalam satu turnamen itu? Pernah ikut turnamen kan? Sakit hati loh, Pak. Belum pak, belum ikut DPL. Oh belum ke MPL. Tapi ada keinginan the next season maybe? Ada. Iya. Barang Mapalva loh. Mapalva Itu sama-sama juga. mitik itu ya. Harus saling bekerja sama. Untuk lama gua, ranket aja nggak bisa kita. Beda tier pak. Justru itu Pak, main nama yang di bawah ranking kita kadang menyenangkan Pak. Oh iya betul. Oh mudah. Muda ya, katanya jadi lebih muda ya. Jalan lu. Ini gue berarti karena muda-muda. Oke, next Lego Girls lain yang bisa kita lihat ada Tuturu dan juga emang kita bang bisa pasti balik lagi ke barrier. Iya dong. Tankernya dia ini memang cukup powerful sama halnya Bodux. Ada Kagura. Ada Kagura ternyata di Kagura depan. mau duduk. Ada Lemon, Kagura paling depan ya. Iya. Ada Leslie nih lagi sembunyi. Oke, anyway, gimana untuk barrier sendiri tanker yang cukup strong di Indonesia? Gue bisa bilang di Indonesia sih harusnya ya. Ya, karena kalau dibilang di dunia, gue lebih milih Donkey. Oke. Ya, Jadi kalau itu barrier alasannya. itu sebenarnya gue suka timing skillnya. Dia ngeluarin skill tuh, Tepat banget. ya, dan positioning skill yang dikeluarin misalnya kayak groknya itu bener banget kapan dia harus keluarin, di mana posisi keluarinnya sampai ngejepit orang. Ya. Senyum dulu ya. Yes. Kalau lu sendiri, Bet, gimana melihat barrier sendiri adalah tank yang mungkin bisa dibilang terbaik di Indonesia juga? Itu benar-benar lebih ngejauhin atau ngusir atau benar-benar kalau lagi butuh ngelindungin banget. Iya. Dan itu alasannya kenapa barrier best tank di Indonesia. Buat sejauh ini kalau misalkan Lemon, misalkan pakai Marksman, ya kan? Antara Lemon pakai Marksman atau pakai Meg, lu lebih prefer kemana? Lemon Marksman atau Lemon Meg? Lemon Mage. Lemon Mage, Pak? Lemon Mage atau ke Marksman? Gue pernah lihat dia turnamen menggunakan list deh. Wah, apa aja lah. Apa? Jago Pak. Bingung Tapi kalau kita bahas orang jago, ya udah apa aja lah ya. Tapi masalahnya jago Pak. Oke, kita bakal masuk ke game yang pertama. Pertandingan antara Rex Regum Girl melawan tim NXL. Where your voice guys, halo. Mana nih fans Rex Regum Girl dan mana fans tim NXL? Dan ini adalah pertandingan upper bracket best of 3 ya. Yes. Ada 3 series ya, 3 series. RRQ. Bentar, ini kayaknya band pertama ada di Rex Regum Girl. Langsung Natalia di band. Set Angela Enggak. Johnson. Johnson. Please. Helkar. Ya. Oh, Baby Ya. Akai. Ya. Oke. Hellcat yang Hellcat. di band ya. Alright. This is good.
So, ada kemungkinan new Your band team hero is mungkin ya kan. Karena kita tahu bandnya kan masih ditutup. Oh, Hilos. The enemy Trauma is pak, spanning. trauma. Trauma Oh, dengan trauma ya. trauma. Trauma. Oke. Oh. Wah. RR. Lo pulang lewat mana lo ya, ngeband Kagura lo ya? keras, Band keras. Kagura ya? Keras ya. Kerat juga ini. Iya. Ya kan nggak mungkin juga pak dikasih. Iya, benar-benar. Tapi benar logikanya. Oh, Reseki mungkin atau Tuturu udah megang Lancelot ini maybe. Mungkin Lancelot bakal digunakan sama Instinct Sting atau oleh Lemon. atau Totoro. Oh, ya. Semuanya bisa pak. Lima-limanya juga bisa pakai Iya, Lancelot. bisa. Lima-limanya bisa pakai Lancelot masalahnya. Akai dan juga Saber. Dan benar-benar pick dari NXL itu benar-benar ingin men-shutdown seorang Lancelot biar nggak free. Funny. So Instinct pakai Ini Fanny. pemikiran yang berbeda, selalu berbeda dari Reseki mungkin. Kalau melihat dari tim-tim sebelumnya yang bertanding, ya wis nggak mau ngambil resiko gitu. Yes, tapi ini Maunya kayak- main aman terus itu. Tapi ini kayak lebih mengambil resiko di mana dia nge-pick Fanny, namun tim NXL sudah mempick dua hero counternya. Iya. Rugi nggak sih sebenarnya kalau emang Fanny ke lock gitu? Kalau Fanny jadi Fanny darat itu kan rugi sebenarnya. Menurut gue sih nggak rugi karena ada Angela. Angela bisa masuk ke badan Fanny, bisa ngebantu juga, backup juga secara Oke. global. Ah, tim NXL ada Zilong. Zilong counter natural dari Fanny. Oh my, semuanya lock. Is 4 picking. hero buat Fanny. So udah. Jadi pemikirannya NXL mungkin bakal lebih mengelok kepada Fanny-nya. Tapi Ya. tim NXL menurut gue juga Wah, kayak dilema sih. Johnson. Mereka kayak punya banyak hero lock untuk Fanny tapi tidak ada damage, hanya Zilong doang. Yes, Ya. Zilong dan Saber doang. Tapi Cybernya kalau memang Wah, dia Miai. so Lemon bakal The enemy is Kalau memang ada tukang lock yang begitu banyak, RRQ langsung ke counter dengan tukang Iya. free hit yang paling Iya. kenceng gitu loh. ya. Gimana masuk akal ini logikanya? Tapi Lemon bakal ini Lancelot. Oh, ini Harley. So, sebelum match berlangsung, mau apa RRQ atau NXL? RRQ lah. RRQ. Abed, NXL. NXL. Dan kita bakal langsung ke shotcaster kita, Bung Eriko dan juga Ranger Amas. Yo guys, what's up? Balik sama gue Erika Lim aka Soking dan tidak ada co-caster gue Ranger Amas. Kita dari duo Sabun Amas. Yo guys, kita balik lagi di MPL Day 2. Dan sekarang pertandingan antara RRQ versus NXL. Kira-kira lo dukung siapa di match ini? Gue NXL, lo siapa? Gue udah pasti men. Oh. RRQ di atas. RRQ bos. Dan lo lihat di Gila. sini ya, ada yang pakai Fanny. Aduh. Fanny-nya darat nggak menurut lo? Fanny-nya kayak kemarin nggak? Kemarin tuh nggak ada. Mengalahkan poin pertama di match pertama ini. Oh my God. RRQ out of nowhere Wow, RRQ berhasil di ambil poin Ambil pertamanya poinnya oleh NXL. di game pertama ini oleh NXL. Wow, gila, nggak ada yang expect kayak gitu, men. gila. Oke. Sementara itu kita lihat NXL cuma butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan mereka lanjut ke babak selanjutnya ya. Iya. Dan oke, langsung aja kita Berarti- lempar ke Match setelah ini bakal menentukan ya. iya, match setelah ini bakal menentukan. Oke Ji, tanpa lama-lama kita langsung lempar aja ke analis kita yang Nah, apa kayak kalau misalnya RX Regungkion menang di match ini, berarti dia masih punya match ketiga yang menentukan dia tetap di upper bracket. Sedangkan kalau NXL menang, wow, apakah bakal siapa yang sangka? reverse sweep? Iya, RRQ bisa masuk ke lower bracket, men. Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu. Dan gak ada yang tahu juga NXL Bakal yang tadi pas di group stage mainnya kayak biasa-biasanya tiba-tiba dia Bener. kasih surprise kayak gini. Bener banget. Makanya kayak di MPL ini dari regular season gak ada yang bisa diperkirakan. Dari satu match 45 menit, lo bayangin ada satu match 30 menit. Dan gak usah lama-lama, kita langsung lempar ke host kita di sana. Oh iya. Ya, halo. Ya, Yes,
Kita plot udah twist. rame banget nih ya. Plot twist banget. Plot twist. Game pertama dimenangkan oleh tim NXL. Wow. Luar That's biasa sekali. amazing. Saat ini saya sudah berada bersama keluarga saya. Iya. Anak ya, anak-anak. Ini adalah bukti kalau Mobile Legends itu Mobile Legends disukai oleh Beberapa semua kalangan, orang ya. semua Masih banyak yang kalangan, lihat di semua belakang sana, kalangan. banyak banget yang mau pada masuk nggak? Mau pada Enggak. masuk? Mau nggak? Mau. Sabar. Oke, aku mau tanya ke kamu dulu. Sini. Kamu namanya siapa? Dede. Siapa? Aditya. Aditya. Jangan tegang. Jadi tatap mata saya. Aditya, mau tanya dong umurnya berapa? Umurnya berapa? 12 tahun. Berarti kamu sekitar semester 4 ya? Semester 4 apa Iya. nih? Jangan tegang. Kamu Sekolah. kesini sama siapa? Kakak sama teman-teman. Kakak sama teman-teman. Kamu kesini mau nonton siapa sih? Semuanya. Semuanya mau Oke, ini ditonton. penonton. Iya. Begitu. Gimana? Jagoan kamu siapa? RRQ siapa? RRQ siapa? Lemon. Oh, RRQ Lemon. Lemon. Ada seorang anak berusia 12 tahun di sini yang tahun. sangat mengidolakan kamu. Jadi kamu jangan mengecewakan dia. Asik. Iya. Pressure. Oke, gantian dulu sekarang. Gantian. Sini. Nih. Iya. Ini jadi gini. Ada ini suka nonton Mobile Legends. Suka Dia nonton Mobile kesini, Legends? nggak mungkin sendiri, Gak ditemenin mungkin sama kakaknya. Ditemenin Kakaknya sama bingung. Kakaknya bingung. Ini apa? Gak ngerti Gitu. apa-apa. Namanya siapa, Dek? Andreas, Andreas umurnya berapa? 14 tahun. 14 tahun. Kalau kamu sini sebentar sayang. Kakaknya kenalin juga dong. Kamu siapa namanya? Selly. Sally berapa umurnya? Juga ya? 15 tahun. Beda setahun doang ya. Oh beda. Kamu kesini setahun. dipaksa sama dia nggak? Mau nemenin aja gitu. Oh mau nemenin. Mau nemenin aja sekalian? Sekalian mau nonton. Di antara semua tim kamu suka sama siapa? Tim mana? RRQ. Kamu? Sama RRQ juga. ikut-ikutan doang kali. RRQ babak pertama di pertandingan pertama kalah sama Curi NXL. 1 poin gimana nih? 1-0 untuk NXL. Gimana menurut kamu nanti di babak kedua gimana kira-kira? Pasti bisa menang. Kalau menurut lu gimana? RRQ babak kedua menang nggak? Menurut Ade gimana? Menang nggak? Nggak tahu. Ini Dia- realistis dia. Iya, dia realistis. Dia belum menyaksikan band and pick segala Iya. macam, makanya dia masih abu-abu. Masih abu-abu. Oke, terima kasih. Silakan melanjutkan Makasih. nontonnya kalau gitu. Kita akan langsung menuju ke panelis kita. Ke panelis ada kita, Mas Sound of Melo. God di sana dan juga ada Akai. Langsung aja dan kalau gitu ada Mas Melo, Ansel dan Saber. Volva. Silakan. Thank you banget Mas Giri dan juga Maria tentunya. Ngobrol-ngobrol sedikit dengan pengunjung tentunya. Baru 14 tahun dan juga 12 tahun. 15. Mencintai RRQ ya. Terutama Lemon ya. Idola kelihatannya. Idola. ya. New idola atau memang Lemon udah dari dulu emang idola? Mungkin Yuk, idola dari lama sih, Idola dari lama, beberapa ya. season sebelumnya. Gue emang suka gaya dari Lemon sih. Apa yang lu suka? Silent but deadly. Wih, dia mematikan ya. Oh ngeri, iya makanya. Oke, dan buat teman-teman ada sensation atau tempat untuk tanda tangan Godibo kalian bisa mampir ke boothnya Mobile Legend ya kan. Di sana ada sensation untuk tim Rev Indo. Yo, Jadi iya. jangan lupa, anak SBAG ya. Swag, ya kan. Gaya dulu boleh lah itu kapan itu? Silakan tuh. Gaya dulu. Oke, lumayan cocok tentunya. Gak apa-apa meskipun PC ya. Tenang, Pak, tenang. Anyway, kenapa nih Rex Regime Kion? Dan gue yakin kalau yang gue lihat ya dari tim NXL itu Akainya, Akai, Chol dan juga wabarnya minta ampun kalau jadi tank. Gimana menurut kalian berdua nih? Kalau menurut saya benar-benar di sini dia kayaknya udah menemukan resep atau kunci di mana kelemahan RRQ. Yaitu Oke. benar-benar dari tadi seperti kita bisa lihat di sini Tuturu benar-benar dikunci dari early game Yes. sampai dia mati 6 kali dan insting juga benar-benar di lockdown banget. ini berarti dua kali ya NXL mengalahkan si Ya, udah RRQ. dua kalinya. Tapi memang kalau kita lihat tadi di game barusan Tuturu gak bergerak sama sekali. Betul. Ya. Dan 3 pemain dari NXL kayak lock atau skillnya semua diarahkan ke arah Tuturu. Yang penting Tuturu mati, sisanya bodo amat. Nice.
Tapi kalau lihat dari sistem poin hierarki kayaknya nggak down amat gitu. Tapi Iya. meskipun kalah tapi mereka masih ada poin untuk mungkin damage ke tower, damage ke hero gitu. Dan adalah MVP ada Billy. Wah, 17.000 mah ini mah emang game lama ya. Iya benar. 17.000 mah item udah semua ada gitu. The full 8 kill, 4 dead dan 6 assist dengan hero damage yang lumayan. Sebenarnya kalau untuk Harley sendiri, untuk posisinya Akai yang sudah maju sama Joe-nya tadi, jadi Harley tinggal spam skill Iya tinggal dengan makan. cooldown yang dikurangi oleh item. So efisien nggak? Atau efektif nggak hal yang kayak gitu? Atau mendingan Harley yang boost damage tapi dengan CD yang tetap Mending Akai-nya dulu. mending. Jadi semua skill kan untuk kabur dari Akai, Harley masuk tinggal ngasih damage saja. Iya. Ya, Jadi tugasnya seorang Harley hanya memberikan follow up damage dari damage Akai ya. dan Chow-nya. DPS ya itu namanya, DPS ya. Dan pemilihan item si Harley juga menurut gua bagus banget. Jadi Yes. no lifesteal untuk RRQ. Betul. Oke, tidak ada life steal sama sekali dan RRQ juga mempertahankan posisi ketika ada Lord juga yang menyerang gitu. Kehilangan turret di atas, turret di bawah, dan juga hampir di tengah. Jadi bikin RRQ benar-benar kacau balau. So, apa yang terjadi? Apakah memang draftnya? Gua rasa kalau gameplay kita lihat Fanny bisa, itu bisa. Fanny tercepat, Iya. ya kan? Spam kabelnya di tembok Iya. itu benar-benar. Spam kabelnya gimana caranya? Kayak mungkin sebenarnya karena di lock terus sih. Iya. Ya. Kurang itu kayaknya. Nah, ini adalah Sensation yang di boot Mobile Legend tim Rev Indo. Jadi goodie bag kalian tuh bisa dimanfaatkan. Kalian bisa menanti tim kesayangan kalian dan kalian bisa meminta sedikit oleh-oleh. Iya. Oleh-oleh lu ya dong. Atau Ya kan? kenang-kenangan. Kenang-kenangan, bener banget. Karena ini termasuk apresiasi kalian ke para pro player Mobile Legends gitu. Betul. Ya, ini jarang terjadi sekali di Indonesia ya. Gua hanya beberapa, gua udah lama nih di e-sport ya kan. Gua beberapa kali melihat yang seperti ini. Jadi MPL dengan temanya Feel the Passion. So passion kalian ada di komunitas, passion kalian juga ada di game, menjadi satu, muncullah MPL. So far, it's good. Good. It's good, it's good. So good. Oke, balik lagi ke RRQ yang bisa dibilang kayak tadinya banyak yang kesandung tentunya. Amin, gayanya oke lah, playstyle oke, item oke, kill lumayan lah. But dengan mengambil hero yang signature yang biasa mereka pakai, justru bisa di knockdown atau mungkin dihajar sama NXL. So back to biasa aja ya, kembali ke draft biasa aja atau mencoba new meta lagi. Kayak lebih ke new meta lagi sih. New meta Soalnya lagi ya? kayaknya seperti yang kita bisa lihat di sini, kayaknya benar-benar kepredicted banget di mana tuturunya benar-benar di lockdown. Iya. Nggak seperti yang di game-game saat SES Indo melawan RRQ di mana yang lebih dimanjakannya itu insting. Insting. Kalau di sini benar RRQ tuturu dimanjakan, namun tuturunya di shutdown habis-habisan. Ya dan mereka punya tanker kayak Johnson yang kita tahu Johnson butuh setup untuk melakukan gank, setup untuk melakukan defense, dan dia nggak bisa bergerak cepat seperti Chow ataupun Akai. So itu bakal susah banget sih untuk nge-backup siapapun itu. Betul. Oke, kita bakal masuk ke game yang kedua antara Rex Regum Kill melawan tim MNXL. Band pick bakal dimulai. Your team is on. Ayo NXL atau RRQ, ayo. Kalau kalah RRQ bakal turun ke lower bracket dan NXL memantapkan masuk ke final upper bracket. Tidak diduga-duga ya, tidak disangka-sangka kalau seperti Iya. itu kejadiannya. Gue kelihatannya first picknya berada di, kalau nggak salah seingat gue berada di tim NXL lagi. Oh, Fanny. Fanny dan Helter bakal di ban. Fanny-nya di ban. Well, kalau Fanny di ban sih wajar sih ya. Betul. Tapi high loss-nya bakal dilepas atau enggak? Karena high loss-nya NXL sih juga mengejutkan. Serem juga sih. So kalau misalkan dari tim NXL lebih memilih untuk bermain agresif dan mereka lebih berani untuk menghadapi RRQ yang sama-sama agresif, lu butuh apa lagi? Butuh Akai kah untuk kedua kalinya mungkin? Bisa. Bisa. Bisa? Kai? Oke. Ya, dan siapapun yang kalah di pertandingan kali ini bakal turun ke lower bracket dan bakal melawan Akai ticket cedera. champion. Akai di ban. Dan Akai. Lucian dan langsung Akai di bakal ban free. kan? Akai di ban. Itu yang paling serem dari NXL dari tadi. Gusion ternyata. Akhirnya, Final. kemarin Cushion. ada cushion. Cuman masih bentuk bulat. Gusion, yeah. So, how? It's good? Gusion?
dan nge-ban Kagura tentunya untuk Clement, Angela, Lancelot. Lancelot lagi. Lancelot bakal menghadapi. Namanya combo yang biasa dipakai kemarin ya, di hari yang pertama tentunya. Masalahnya kayaknya kalau misalnya Rex Regum Keon udah ngambil Lancelot antara Lemon atau Instinct. Tapi kali ini kayak gue firasat gue Instinct yang main. Lancelot ya. Iya, yang main Lancelot Instinct kali ini, dan Lemon mungkin main Aurora, maybe, Betul banget, dan atau Saber. Angel. Saber dan Chow benar-benar ingin melockdown seorang Lancelot seperti yang di game sebelumnya itu. Ya. Bakal efektif kayaknya di Saber nih, mumpung bisa nge-lock dan bisa juga bisa melakukan stop demi stop. Oh, Lemon biasa akan main. simping juga. Yes. Oh, banyak sekali kayaknya. Sorry, Rex Regum Keon kayaknya udah mulai serius ini. Nah, ini Untuk drop keeping serius aja. Rex Regum Keon. Drop serius ini ya. Lemon dikasih Cyclops, gue inget banget dulu. Jangan ada Cyclops-nya Fanny Lemon. lagi ya, di energi bahaya. Dimana Cyclops Lemon tuh sempet motong lane ya. Ya, dia selalu tipe Lemon dengan Cyclops-nya itu kayak motong minion mid, Yes. bukan samping ya, minion mid. Minion mid, benar-benar agresif banget. Ya, jadi memberikan posisi minion tim mereka bisa nge-push. Tuh. Oh, Hylos-nya NXL nggak di-ban. Iya, Enggak mereka nih. lebih ke fighter dan lebih berani. Ini tipikal hero yang agresif. Iya, pikirannya memang sangat agresif, tidak ada mage, tidak perlu mage. Yang Ya. penting kita bisa motong semua cara berfarming dari RRQ, kita bisa menang. Yes, benar banget. Tapi RRQ lebih memilih untuk membayin Akai karena benar-benar di game sebelumnya Akainya benar-benar di shutdown. Wah, ini galak juga tentunya, diagresifin lagi. Oh. Oke, Volva, tim NXL atau Rex Regum Keon? RRQ. RRQ. Abed, NXL. NXL, dan kita bakal langsung ke shotcaster kita. Silakan Enrico dan juga Ranger Abbas. Kita balik lagi di match kedua antara NXL versus RRQ. Dan lo lihat tadi dari pick and ban-nya gimana? Ya, pick and ban-nya agak sedikit jarang digunakan sama RRQ ya di sebelum-sebelumnya ya. Dia pakai Karina. Dan lagi-lagi Marsha masih bisa menggunakan Bruno. Angela-nya. Iya. Dan tepuk tangan dulu dong untuk kedua tim. Oh! Halo Mas Gila, Gary di sana. Hai. Rame banget ya. Ini pendukung dari mana aja nih ya? Dari seluruh Indonesia datang ke sini kali ya? Bisa datang. Enggak dari seluruh Indonesia juga. Ya, Susah dong. Rame dong semuanya. Nggak sampai nggak muat. Oh my God, dua Israel. RRQ diambil 2 poin langsung oleh NXL. Woi, Gua speechless. gua nggak bisa bayangin RRQ turun ke lower bracket, tapi ini apa adanya. Inilah adanya. RRQ harus turun ke lower bracket. 2 Oh poin my God. langsung diamankan Congratulations oleh for NXL. Yang Tepuk berhasil tangan dulu menang dong untuk kedua 2-0. tim. Woi, tepuk tangannya untuk kedua tim Tepuk dulu. tangannya untuk NXL dan juga RRQ. Wow. Gila, men. Salaman dulu dong. Thank you, bro. Thank you, bro. Thank you, bro. Lo kenapa speechless banget? Wait, coba kasih tahu gua kenapa. Gila, gue RRQ fanboy banget, men. Oke, tapi sayang banget RRQ harus turun, men. Tapi nggak apa-apa, gue harus akuin NXL mainnya rapi banget, bersih banget. Dan oke, kita langsung lempar aja ke panelis kita yang ganteng tapi nggak seganteng gue. Marshmelon Tanalo. Wow, tentunya itu adalah pertandingan yang amat sangat luar biasa. Pertunjukan dari Gosien yang amat sangat luar biasa. I don't know why, but damn good. Good job. Alright, good job untuk NXL. good job untuk tim NXL. Ini benar-benar amat sangat epic. Godlike untuk Gosien, posisi yang cukup bagus, timing, penggunaan skill, how to cara mereka menginisiasi, unbelievable. So menurut Volva sendiri gimana, Pak? Mereka rapi banget sih untuk secara tim. Mereka berani mengeksekusi sampai dive ke tarot-tarot. Bodo amat, yang penting ada Saber, ada Chow, ada Yes. jalan surga dari Hylos. Kita maju terus, gak berhenti-berhenti. Oke, dan kita bakal cek scoreboard di situ. Benar-benar Marsha benar-benar gak dikasih space sama sekali 0-3. Kemudian melihat Barrier juga Lolita 0-3. Kemudian Bruno atau Tuturu juga tidak ada space sama sekali gitu loh. I mean, apakah memang Gosien ini terlalu imbal untuk turnamen sekarang makanya sering di-ban gitu?
Ya karena damage-nya sakit itu yang pertama. Yang kedua, escaping skill-nya banyak banget. Betul. Dan dia bisa masuk seenaknya dia dengan skill satunya dia. Bisa ultinya, Tapi bisa. jangan lupa sama Watt loh, dia cybernya benar-benar semuanya di lock gitu. Betul. Timing siapa yang harus di lock sama Watt, dia tuh udah lebih Pas banget. baik dan lebih baik lagi gitu. Dia sebenarnya banget, gue setuju banget sama lu. Dan yang gue suka adalah Chow dan juga Hylos-nya. Bener-bener dua orang ini di depan, mereka rela mati untuk G dan teman-temannya. Dan benar-benar gameplay dari mereka ini benar-benar mind blow banget. Ya. Ya. Jadi dia akhirnya bisa menemukan resep yang telah diinginkan oleh tim. Tapi memang yang bumbunya NXL emang kuat ya. I mean formulanya udah pas gitu untuk mengalahkan Resegum Keon. Dan apakah emang Resegum Keon 2 kali menggunakan Angela? Menurut kalian worth it gak sih sebenarnya? Bukan masalah di Angelanya, mereka terlalu banyak untuk hero farming, Ya. sehingga mereka tidak punya hero inisiasi. Inisiatornya cuma ada di maybe Lancelot dan juga Lolita. maybe Lolita. Ya. Tapi Lolita tidak cukup tanky untuk sendirian maju ke depan. Betul. 505 ini KDA-nya sama dengan SOS ini ya. Tolong ya kan. Sebenarnya hero damage-nya nggak besar, tapi emang untuk lock-nya itu loh yang lumayan gitu. 3 hero bisa nge-lock, Pak. 3 hero bisa ngelak semua. Meskipun single tapi nggak apa-apa ya. Justru malah single itu nggak gerak. Yes. Tank pun kadang nggak gerak gitu ya kan. Istimewa banget ini NXL. So gimana nih? Amin. Kita udah diberikan benar-benar pertandingan yang amat sangat luar biasa tuh dari NXL. Kenapa dari NXL melihat kemarin dia harus melawan Bigetron ya kan dengan cukup sulit ya kan. Iya. Gak taunya ketika MPL sempat mengalahkan Racing Queen 1 poin dan sekarang bisa langsung mengalahkan di double elimination 2-0 langsung. Dan gua takutnya nih, NXL bisa menghancurkan 1 poin dan dia sekali ini mendapatkan 2 angka dari Rex Regum Keon. Ya. Nanti Rex Regum Keon akan berhadapan dengan Bigetron PK dan kemungkinan bisa dicuri lagi sih. Bisa jadi lagi. Dan ini kalau ngomongin RRQ atau Racing Queen yang berada di loser bracket, how nih? Waduh. Nyawa tinggal 1, Nyawa Udah tinggal pasti 1. pusing, Pak. Pasti Bener-bener pusing. pusing banget sih. Bro. Bahaya juga ya kalau kita ngomongin masalah lower bracket. Gimana nih? Kira-kira untuk ke depan untuk tim Rex Regum Keon sendiri berada di lower bracket yang bakal bertemu dengan Bigetron, apa yang mesti dipersiapkan atau seperti biasa tetap bermain tenang? Ya lebih bermain tenang aja sih. Dia Iya. seperti kayak dia kehilangan momentum di mana benar-benar assassin dan maksud Oke. mereka benar-benar di lockdown. Oke, Ya. dan ini RRQ ternyata melawan Elite Egg ya. RRQ Yes. melawan Elite Egg. Oh, Elite Egg ternyata. Ya, memang lawan Elite Egg karena di sini adalah match 7. So, masih menunggu pertandingan antara tim EVOS melawan Rev Indo dan yang kalah nanti bakal berhadapan dengan dengan Bigetron. Oke, kita bakal ke backstage dulu. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya dengan tim NXL. Silakan Mas Gary dan juga Maria. Yay! Oke, terima kasih. Terima kasih Mas. Sorry Soap King yang menang NXL bro. Wow, wow. Ya dia pamer dulu. NXL. Sorry Soap King, I'm Ya. sorry. Kita sudah Ya. bersama NXL G. Ini What up, dia Ji? Ji. Dan Yang lo tadi menang menggunakan menggunakan apa? hero-nya adalah Hero-nya Gushen. kelihatan ya. Ternyata Gushen. Mas Gary udah Ini ada Gushen 3D. penglihatan dari Ini tadi. 3D. Yes, Hari ini Gushen. gue bisa ngeramal dengan baik ya. Betul banget. Luar biasa sekali. Oke, Ji. Parah. Kenapa lu pilih? Kenapa di pick Gushen? Itu salah satu memang pilihan lu dari Yes. awal atau bagaimana, boleh cerita nggak? Kalau nama pilih Gusion kita juga nggak nyangka, soalnya RRQ berani ngelepas Gusionnya gitu. Soalnya kami ngeband Kagura buat mancing RRQ buat ngelepas antara Gusion sama Lancelot. Itu aja Oke. sih. Jadi Dari memang tim juga. itu suatu Ya udah strategi kita. strategi ya, sudah Dari strategi. satu tim. Wow. Di reguler sempat menahan 1-1. Ya. Ya. Nah, sekarang menggunakan strategi Betul. yang berbeda atau sama atau bagaimana bisa menghempaskan RRQ ke lower bracket 2-0. 2-0. Wow. Kalau dibilang strategi sih kita dari semenjak break season itu kita udah jarang latihan, ya kita main fun aja lah, lepas aja nanti Main lulus, fun, ya. lepas Wow. aja. Kalah-kalah menang-menang. Kalah-kalah Gitu aja. menang-menang, let it flow Ya. ya. Pokoknya let it flow Bagus aja gitu banget kan. ya.